Saya melihat MC ini cukup menjanjikan cuannya. Dan saya juga berprinsip bahwa tidak boleh kita ikuti arus. Misalnya kan musim nih HP bobanya 3, bobanya 2. Jangan, kita harus be yourself. Be yourself. Iya. 3, 2, 1, go. Kampung Pondok Podcast. Podcastnya Orang Pondok. Luar biasa pemirsa, selamat malam pemirsa semuanya. Kita malam ini kedatangan tamu yang luar biasa dengan Kosoni. Kalau dulu saya sering waktu saya kecil, Kosoni sudah menjadi MC. Jadi dulu pada saat saya masih mungkin zaman kuliah, Kosoni udah jadi MC dan saya lihat luar biasa acara-acara yang dibawakan oleh Kosoni. Pada malam ini kita kedatangan di Kampung Pondok Podcast, podcastnya Orang Pondok. Oke, Kosoni, mungkin Kosoni bisa menceritakan sedikit, memperkenalkan diri mengenai asal mula, mungkin kisah Kosoni, mungkin dari kecil hingga kenapa memilih menjadi MC. Mungkin bisa diceritakan Kosoni kepada kami semuanya. Baiklah. Oke, siap. Silakan. Selamat malam kepada Freddy dan terima kasih karena sudah mengundang saya dalam acara Kampung Pondok Podcast pada malam hari ini. Suatu kebanggaan bagi saya untuk berada di tempat ini. Untuk menjadi MC, saya tidak berpikir untuk bisa terjun ke MC. Ada berbagai macam persoalan, kemudian ada berbagai macam alternatif, kemudian ada yang lainnya kenapa saya memilih jalur MC ini. Mungkin saya kan pernah bekerja di tempat yang lain, mungkin tidak cocok, berhenti di tempat yang A, berhenti di tempat B. Kemudian saya melihat kenapa apa yang terjadi dengan diri saya, kenapa saya tidak bisa bekerja dengan orang kebanyakan duduk di kantor, kemudian duduk di depan komputer, megang buku, kemudian ya bekerja dengan semestinya, datang jam 8, pulang jam 5. Kemudian saya mencoba-coba, saya menghadiri pesta ulang tahun anak teman saya. Waktu itu tidak ada yang membawakannya. Jadi acaranya sangat sederhana. Datang anak-anak, langsung potong kue. Kemudian saya punya inisiatif. Saya mengajukan diri, coba saya membawakan acara ini. Oh, pada saat itu ya? Iya. Tapi sebelum berinisiatif pada saat itu untuk mencoba membawakan acara yang anak teman Kosoni, sebelumnya memang pernah ini enggak MC di tempat lain atau itu pertama kalinya? Itu yang pertama kali. Kemudian yang membentuk kepribadian saya yang tidak gugup untuk menghadapi orang banyak, pertama-tama saya aktif di gereja katedral menjadi Miss Dinar. Kemudian saya juga membantu dalam seksi liturgi gereja, menjadi dirigen, ikut paduan suara, dan itu melatih watak saya untuk tidak takut berada di depan umum. Karena menjadi MC, poin utamanya tidak boleh takut di depan umum. Oh, berarti perjalanan Kosoni ya pada saat ingin menjadi MC karena sudah terbiasa, sudah terbiasa untuk tampil di depan umum. Betul sekali. Berarti ini betul suatu modal sebenarnya. Kita banyak bersosialisasi, itu modal kita untuk menggali passion atau semangat kita yang lain. Nah, pada saat membawakan acara yang pertama kali, mungkin bagaimana perasaan Kosoni pada saat itu? Pertama yang saya rasakan, apakah saya bisa
menghidupkan suasana. Freddy tahu kan watak anak-anak tuh bagaimana? Betul. Susah diatur. Kita bilang A, dia bilang B. Itulah merupakan tantangan dari saya. Bagaimana saya bisa mengajak anak-anak itu. Waktu saya bilang bernyanyi, semuanya bernyanyi. Waktu saya makan, semuanya makan. Nah, itulah merupakan tantangan saya. Ingin mengajak anak-anak itu, ya ikutilah yang saya bilang A, mereka A juga. Oke, sehingga acara pada saat itu hidup. Betul, Hidup dan lebih meriah. betul sekali. Nah, berarti itu pertama kali jadi MC, Iya, ya kan? mm-mm. Nah, kenapa hal itu bisa berlanjut ke yang lain? Iya. Pertama saya melihat MC ini cukup menjanjikan cuannya. Wes, ini Mm-mm. berarti cuan ya, Iya, angka-angka ya. angka-angkanya. Oke, Ya, kemudian saya juga tidak betah bekerja di kantoran. oke. Ya, saya memutuskan lah, daripada hidup saya terlunta-lunta, mendingan saya memilih job desk saya, yakni MC alias Master of Ceremony. Master of Ceremony. Kalau saya bilang dulu apa namanya, modal ngomong Ya. dapat uang. Betul sekali. Tidak ada modal yang besar, hanya modal omongan dapat uang. Iya, Nah, itu yang luar biasa sekali, Kosoni. Kita melihat bahwa MC ini suatu pekerjaan, sebenarnya pekerjaan yang cuannya oke, iya, dan itu pun sebenarnya kalau dibawakan seru. iya, Nah, seru. Nah, berarti kalau saya lihatnya pada saat itu Kosoni sudah merasakan passion ya, berarti ya. betul. Sudah merasa itu passion bahwa kayaknya di MC ini lebih cocok ya. Menjanjikan. Nah, kalau boleh tahu nih, Kosoni, cuan yang tadi itu kira-kira cuannya tuh berapa sih? Cukup nggak menghidupi mungkin hidup secara bulanan untuk biaya hidup atau seperti apa? Cuan yang sekarang ini saya terima cukup karena saya belum menikah, Oke, saya tidak perokok, saya tidak punya kendaraan, saya kemana-mana naik sepeda, oke, saya ya alias bisa menyimpan lah. oke. Mm-mm. Berarti kalau saya lihat seberapapun cuan, Iya, kalau kita bisa mengendalikannya, betul. cukup ya. Cukup. Berarti ini juga pesan ke pemirsa di Iya. rumah juga Mm-mm. bahwa berapapun cuannya cukup Iya, asal kita mengendalikan. ya. Kemudian saya juga berprinsip bahwa tidak boleh kita ikuti arus. Misalnya kan musim nih HP bobanya 3, bobanya 2. Jangan. Kita harus be yourself. Nah, Yourself. iya dong. Kalau saya minum boba aja yang Minum bisa. boba ya. Tapi kalau boba 3 belum bisa lagi. Ya. Sama lah. Saya juga nggak usah pakai boba. Yang penting bagus untuk foto sama video. Jadi kalau orang bilang boba, kita carinya cuma minum boba. Iya. Kita cukup cari batu esnya saja. Betul. Nah, pada saat umur berapa Kosoni mulai MC yang seperti yang dijelaskan sebelumnya itu? Saya SMA kalau nggak salah. SMA saya sudah menjadi MC di gereja untuk acara Natal dan Paskah. Oh, berarti Ah, emang udah bakat berarti. Sudah. Kosoni. Karena kalau saya pada saat SMA ya kan masih belum kepikiran jadi MC. Iya. Cuma ya bergaul, kata Mm-mm. orang bahasa Padangnya banyak melalanya lah ya. Iya, Nah, pada saat itu Kosoni sudah mulai jadi MC, iya. ya kan? Nah, berarti dulu pada saat SMA tuh sudah dapat cuan atau hanya sekedar hobi aja? Enggak. Waktu SMA itu bukan cuan, tapi upahmu besar di surga. Wah. Itu. Jadi intinya dalam pekerjaan juga ketulusan penting ya. Iya, betul. Kalau untuk gereja, saya selalu tidak perlulah kasih uang. Iya. Itu apa namanya tabungan kita. Ya? Iya, betul. Nah. Karena MC ini kan merupakan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Oke. Nah, saya juga melihat beberapa kali saya juga melihat Kosoni banyak membawakan MC untuk di acara pernikahan. Mm-mm. Dan saya lihat juga uniknya adalah Kosoni juga acara pernikahannya berbagai etnis. Iya, Nah, saya lihat juga ada pada saat itu ada etnis Minang iya, dan juga Tionghoa. iya. Nah, mungkin Kosoni bisa menceritakan sebenarnya kayak misalnya pada saat jadi MC itu apakah
hanya sekedar MC atau harus tahu juga budaya pernikahan itu?